Fosil-fosil manusia yang berasal dari kala Pleistosen muda yang berumur kira-kira 200.000 tahun berjumlah sangat banyak dan terdapat di berbagai tempat di dunia. Yang ditemukan bukan hanya tengkorak, melainkan rangka secara utuh. Salah satunya adalah penemuan pada tahun 1856 di suatu gua di lembah Sungai Neander di dekat kota Düsseldorf, Jerman, yang disebut dengan Homo neanderthalensis. Dan fosil yang serupa juga banyak ditemukan di berbagai belahan Eropa yang lain seperti negara Prancis, Belgia, Italia, dan lain-lain meskipun ada perbedaan dari fosil-fosil yang ditemukan, akan tetapi para ahli menganggap ini sebagai satu dengan Homo neanderthal. Di luar Eropa, sejenis Homo neanderthal juga ditemukan di Palestina. Salah satunya di Gua Tabun di dekat Pegunungan Karmel. Hampir semua fosil-fosil Homo neanderthal terdapat berbagai macam alat batu dan juga sisa-sisa dari kebudayaan mereka. Hal inilah yang menandakan bahwa Homo neanderthal itu sudah mempunyai kebudayaan. Karena memang sering ditemukan bersamaan dengan bekas-bekas api yang menunjukkan bahwa makhluk ini hidup di iklim yang dingin di daerah lapisan-lapisan es. Bekas alat menunjukkan bahwa mereka hidup dari berburu dan batu digunakan sebagai alat untuk memotong dari hasil berburu dan juga digunakan sebagai senjata. Fosil yang ditemukan di salah satu gua di Broken Hill di Rhodesia, Afrika Selatan sudah tidak digolongkan menjadi satu dengan Homo neanderthal. Tetapi para ahli menganggap sebagai salah satu nenek moyang yang berasal dari zaman yang sangat tua dari penduduk Afrika ras Negroid sekarang. Malahan fosil yang ditemukan di Ngandong juga dianggap sebagai satu dengan Homo neanderthal, makanya dinamai dengan Homo soloensis. Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu ahli paleoantropologi Indonesia yang bernama Teuku Jakob yang ditulis sebagai disertasinya untuk Universitas Utrecht di Belanda pada tahun 1967 menunjukkan bahwa Homo soloensis dari Ngandong mempunyai ciri-ciri yang lebih dekat kepada Pithecanthropus erectus daripada Homo neanderthal. Hal inilah yang membuat Teuku Jakob menamakannya dengan Pithecanthropus soloensis. Awalnya, manusia Homo neanderthal dan sejenisnya tidak dianggap oleh para ahli sebagai salah satu dari nenek moyang ras manusia sekarang. Akan tetapi, sebagai salah satu cabang evolusi makhluk yang kandas, artinya makhluk ini dianggap punah oleh para ahli zaman dahulu. Akan tetapi, karena terdapat bukti-bukti baru dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli bahwa Homo neanderthal sebenarnya tidak kandas atau punah, melainkan berevolusi dalam jangka waktu kira-kira 120.000 tahun lamanya hingga menjadi makhluk manusia Homo sapiens yang sekarang ini. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.